Melakukan gerakan backswing sampai di atas, stop ya. Good. That's it. Halo guys, balik lagi di YouTube channel Filipus Wijaya. Di Golf Vlog kali ini, saya mau share beberapa informasi dan juga tips untuk teman-teman yang kepingin mencoba olahraga golf. Nanti kita juga akan kedatangan salah satu teman saya yang sudah tidak asing lagi di dunia golf. Jadi tonton terus videonya sampai akhir. Let's go! Dan hari ini kita sudah bareng Alit Jiwandana dari Main Golf You. Main Golf You. Koko Philip, apa kabar? Baik sekali, Baik gimana? sekali ya. Kita di tetanggaan sebetulnya, gue BSD di Gading Serpong, akhirnya kita ketemu di tengah-tengah di Pagedangan. Pagedangan. Di Albatros. Albatros Driving Range. Keren banget loh driving range-nya ini. Kalau misalkan di sini karena emang tempatnya mungkin baru ya, jadi bola-bolanya juga masih bagus. Gue cari banget driving range yang bolanya itu baru. Kita bisa tahu bola kita beneran lurus, apa lurus gara-gara bolanya sebenarnya udah kempes. Tapi kalau bolanya bagus-bagus, kita jadi bisa tahu bahwa oh ini emang enak nih pukulannya gitu. Dan jarak kita berapa. Jadi jaraknya akurat sebenarnya Betul. teman-teman. Nah hari ini spesial banget karena kita mau ngobrol soal golf beginner Iya, sebenarnya. katanya ada saudara lu yang pengen baru mulai main nih. Nah jadi sebenarnya kira-kira nih, lu punya informasi atau tips gak sih bro? Buat yang baru pertama kali pengen cobain olahraga golf, itu apa aja sih yang harus disiapin? Jadi kan kebetulan gue sama Coach Fajar juga lagi bikin program namanya latihan bareng FW Golf kan. Nah di situ tuh suka ada teman-teman yang beginner juga. Akhirnya gue coba ngintip kan, Fajar tuh ngomongin apa aja sih kalau sama beginner. Tapi ternyata setelah gue dalami informasi lebih dalam, ada 3 hal yang menjadi komponen utama untuk diketahui oleh beginner golfers. Oke. Grip, Yes. stance, sama posture. Fajar ekstrimnya bilang kalau misalkan ketiga hal tersebut tidak dilakukan dengan benar, maka akan sulit untuk kita bisa improve our game. Jadi swing itu sebetulnya nomor 4 atau bahkan 5, 6, 7, 8 belakangnya lah. Tapi 3 poin pertama ini, grip, stance, sama posture adalah basic yang harus diketahui oleh setiap newbie. Nah, itu kan teknis ya bro ya? Ya. Kira-kira bisa lu share dulu gak? Essential items itu apa gitu? Untuk awal mungkin nggak perlu beli stick dulu. Yes. Karena kayak gini nih, kayak sepupu lu pengen latihan, ada lo punya stick, kan bisa saling minjem dulu. Kalau misalkan kalian sekantor, dari 5 orang udah ada satu yang punya satu set misalnya gitu, udah tinggal latihan rame-rame, saling coba, saling minjem aja dulu. Oke. Paling modal beli sarung tangan, outfit kali ya, biar nggak saltum kan. Zaman sekarang kan kalau saltum nggak enak juga kan. Tapi penting juga ya outfit ya, karena Nyaman berkaitan atau nggak dengan nyaman dan flexibility-nya Betul. nanti pas gerakan ya. Walaupun kalau misalkan kalian lagi driving mau pakai kaos t-shirt pun nggak apa-apa, Yes. tapi di lapangan kan nanti nggak boleh. Tapi nggak apa-apa juga. Paling penting mungkin sarung tangan, supaya nggak lecet ya. Kalau sepatu kira-kira Sepatu tuh penting nggak penting, perlu nggak perlu tuh. Sepatu golf ya. Ya. Sepatu itu akan terasa lebih terutilize dengan baik ketika kita turun lapangan ya. Artinya Oke. kita mukul di rumput. Ya. Tapi kalau masih di karpet, kayaknya pakai sepatu apapun masih nggak akan se-slippery itu, masih aman-aman aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya sepatu pakai sport shoes yang biasa juga nggak Iya, apa-apa lah ya. Tuh, yang ekstrimnya lagi, kalau gua nonton di YouTube atau waktu itu gua baca majalah Golf Digest gitu, ada satu drill malah kita nggak boleh pakai alas kaki supaya kita bisa ngerasain footwork kita gitu. Oke. Tapi kan itu ekstrim. Mungkin kalau buat beginner nggak harus kesana dulu. Malah ntar dikiranya sotoy-sotoyan kan. Itu yang paling fundamental. Itu sebetulnya jangan kegiring sama stigma golf yang dulu-dulu itu loh. Oke. Golf itu mahal, golf itu mewah, golf itu eksklusif. Itu dulu yang mesti dibuang jauh-jauh dari kepala, karena banyak orang yang jadi nggak mau masuk ke dalam situ gara-gara stigma-stigma tersebut, Lip. Jadi itu lebih penting daripada equipmentnya menurut gue. Ya. Jadi kalau kita bisa ngelihat golf sebagai sebuah opsi olahraga, apalagi di pandemi gini kan kita butuh yang outdoor kan. Itu udah satu statement yang bagus banget di mindset kalau kita udah mau cobain nih olahraga ini, paham kan? Betul. Kalau gitu sambil nunggu Felicia, Sebentar, berarti Felicia akan pakai stick loh? Felicia bakal pakai stick gua. Dia kan cobain. Kita akan coba dulu lah, karena kan gue belum pernah ngeliat Felicia juga, tapi kan di bayangan gue kalau ladies biasanya kan sticknya khusus tuh. Ukurannya juga khusus ya. Jadi biasanya shaftnya itu lebih pendek daripada stick laki-laki. Oke. Karena memang mostly ladies kan lebih tidak setinggi laki-laki. Yang kedua, shaftnya lebih ringan dan lebih lentur, karena biasanya ladies itu swing speednya nggak sekenceng laki-laki. Makanya dia butuh sesuatu yang lebih ringan dan lebih lentur untuk bisa ngebantu dapetin top head speednya. Kira-kira solusinya gimana hari ini? Nanti gue coba tanya anak-anak garasi golf, karena kebetulan di Albatros di lantai 2-nya ada garasi golf store. Siapa tahu mereka lagi ada stok
stick ladies. Kalau nggak salah stick second di sini tuh bisa dicoba dulu sebelum membeli. Jadi nggak beli kucing dalam karung. Nah, karena ada garasi golf dan di sini ada driving range-nya juga. Itulah yang makanya mesti waspada kalau main di sini. Pulang-pulang bisa belanja. Aduh, kita sambil tunggu Felicia, kita cek juga ke garasi golf ya. Yuk. Kita sudah kedatangan sepupu saya juga, namanya Felicia. Cak, ini pertama kali ya main golf? Iya, pertama kali. Jangan bohong. Beneran pertama kali. Nggak pernah megang stick sebelumnya. Pernah megang, mukul 3 kali, tapi bolanya kemana-mana Oke, gitu. kita bisa anggap tetap itu nggak pernah ya. First timer ya? First timer Oke. banget nih. Kira-kira ada tips awal-awal dulu gak? Gitu. Jadi kalau misalkan beginner, pelatihku bilang ada 3 hal yang harus kamu perhatiin. Karena kalau misalkan 3 hal ini kita nggak punya basicnya, akan susah untuk kita terus latihan golf. Pertama grip, kedua stance, ketiga posture. Dengan 3 hal tersebut kalau dilakukan dengan baik, niscaya nih kok ya. Niscaya akan lebih bagus lah nanti improvementnya, lebih cepet gitu bisanya. Kita mau ngajarin Ica untuk dari pertama dulu grip, Ya. how to grip, how to make a stance, sama posture yang baik itu seperti apa. Ica warm up dulu kali ya? Warm up dulu. Oke. Itu penting juga tuh. Karena kalau misalkan nggak pemanasan, Ica kan akan banyak menggunakan otot-otot yang selama ini nggak pernah dipakai. Kalau di golf kan muter, pinggang, bahu, sikut, segala macam. Jadi ada baiknya untuk stretching dulu. Mungkin kita ajarin cara stretching dulu ya. Biasanya Yes. gimana ya kalau golfer ya? Oke. Yang paling mesti kamu pelajari di awal adalah grip. Cara megang stick golf. Kalau kamu lihat di situ ada tulisan Golf Pride. Golf Pride ini bisa kita jadiin acuan. Ini adalah titik lurusnya si kepala stick. Karena kalau kamu pemula, kamu nggak kebayang kan ini tuh lurusnya tuh gini, gini atau gini gitu kan. Iya. Nah, Golf Pride ini bisa dijadiin acuan. Ini adalah lurusnya. Apa ini ada di semua stick golf? Kebanyakan iya. Tapi biasanya kalau yang udah nggak perlu patokan lagi, Ya. itu bisa bahkan ada yang sengaja minta ininya ditaruh di belakang biar nggak ganggu malah. Yang nggak boleh salah di awal adalah tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah, itu dulu. Karena kalau udah kelihatan salah megang gini, udah kelihatan katroknya gitu kan. Oke, coba buka tangan kiri kamu. Ya. Jangan ditaruh di palmnya, tapi ditaruh di ini kalau di Indonesia tuh kalau nggak salah namanya buku-buku jari ya. Nah di sini, set, taruh di sini. Ini lurusnya ya, Ya. lurus, taruh di sini. Terus kamu tutup. Iya. Good. Jempolnya jangan terlalu ngelebar ke sana, jangan terlalu lurus ke sana. Jadi dia kayak di sisi kanannya tulisan Golf Pride ini. Oke. Yes, ini bisa lebih rapat lagi. Oke. Sekarang gini, kalau kamu udah bisa ngelakuin ini dengan gampang, berarti udah enak. Udah bener. Nah, kalau kamu taruh di palm, coba kamu taruh di palm deh. Di tengah sini banget ya. Kamu akan susah untuk ngelakuin gerakan itu. Bener kan? Iya, benar. Itu adalah Lebih berat. salah satu fungsi supaya kita nanti bisa dapetin speednya dari pecutan tangan kita. Kalau di palm kan dia susah untuk mencut. Kedua, Oke. tangan kanan kita, stick naikin, pegangan seperti tadi, naikin, hati-hati kamera. Yang kanan, kelingking, taruh di antara telunjuk dan jari tengah. Sisanya taruh di karet 3, 1, 2, 3. Oke, nempel-nempel aja, saling menempel. Jempol kiri kita tumpuk dengan jempol kanan. Kok agak uncomfortable ya? Nah, ada teori yang bilang, kalau kamu megang stick golf dari awalnya langsung nyaman, berarti kamu melakukan pegangan yang salah. Oke. Jadi the most awkward feel yang harus kamu munculin karena itu berarti benar. Oke. Waktu Jadi itu aku justru baca kalau di- kurang nyaman itu Malah benar. Kalau kamu hitungannya kalau kamu beginner ya. Iya. Kalau kamu megang itu udah nyaman, 90% kamu megangnya salah. Oke. Karena kecenderungannya ke orang kalau nggak pernah main golf, terus tiba-tiba dikasih stick golf, mereka kan paling nyaman gini aja. Kayak megang baseball segala Iya, macam betul, gitu. betul. Jadi kamu akan merasa sangat awkward. Tapi ini bagus banget. Bagus. Thank you. Ini jempolnya di mana ya? Jempol Di sini. kananku. Jadi dia agak di sini. Yes. Oke. Jadi kayak yang numpuk ke grip tuh cuma kayak bagian sini doang. Oke. Sekarang kamu asumsikan tee, ini istilahnya kalau di golf tuh tee. Tee adalah untuk mengganjal bola seperti ini. Jadi kalau misalkan di lapangan golf tuh, pukulan pertama itu kita akan memulai pukulan dari yang namanya teeing area atau tee box. Di teeing area kita diperbolehkan untuk menggunakan tee untuk ngangkat bola dikit, karena kalau misalkan kita pakai driver, misalnya ya, kalau kita pakai driver, ini kan gede banget. Yuk.
Kalau nggak pakai T kan bolanya cuma di bawah sini. Kita nggak bisa nerbangin bola, makanya kita butuh T. Jadi kamu agak maju dikit. Ya. Pegang seperti tadi. Sekarang lebar kaki selebar bahu. Oke, good. Ya. Kaki ditekuk sedikit. Ya. Pantat mengiring ke belakang. Oke. Jadi dia bobotnya kayak ada bener-bener di belakang sini. Bobot badan kamu lebih di kaki sini. Jadi jangan terlalu di belakang. Jadi usahakan tangan kiri lebih tinggi dari yang kanan. Jadi kalau misalkan tangan kirinya lebih tinggi dari yang kanan, coba posisi bahu kiri akan lebih tinggi dari yang kanan kan? Kita harus menciptakan left shoulder kita lebih tinggi untuk kita bisa bantu nge-launch bola, naikin bola ke sana. Gus, coba lakuin gerakan lagi tadi. Grip, coba ulang lagi, reset lagi, grip lagi dari awal. Ya. Nanti ingat kaki lebar bahu. Oke. Oke. Tekuk dikit. Nah, ini bagus posturnya, tangan kiri lebih tinggi dari tangan kanan. Ini bagus. juga rasanya aneh ya. Kalau tadi sebelum Ica gue minta untuk tangan kirinya lebih tinggi, dia kan flat. Ketika dia lebih tinggi dia jadi, nah ini adalah postur yang bagus. Oke. Dan postur yang bagus lagi adalah Ica di sini bisa dilihat dari sisi sini. Ini kan kelihatan posturnya bagus kan? Postur. Jadi tadi sekaligus tuh stand sama postur. Ica kalau mau serius main golf, menurut gue bisa karena dari 3 basic yang tadi dikasih, dia langsung terlihat sangat Comfort. ya. Tapi kok ini sticknya kayaknya berat banget ya? Nah ini yang tadi kita bahas kan di awal. Emang sebetulnya ini stick buat laki-laki, kan sticknya Philip. Jadi idealnya kalau cewek itu emang pakai stick ladies, karena dia secara shape akan lebih menyesuaikan ke tinggi badannya perempuan. Oke. Dan secara berat dia akan lebih ringan, bahkan jauh lebih ringan daripada yang ini. Gak apa-apa, kita pengen nyoba dulu. Kita coba cari di garasi yuk. Jangan-jangan di garasi lagi ada stick second cewek. Nanti kita coba dulu aja. Buat kamu, coba ngerasain bedanya stick cowok sama stick cewek. Karena kalau kamu paksain langsung pakai ini, takutnya cedera punggungnya. Bentar ya. Merci. Halo. Right. Lagi ada stick ladies nggak? Ada ini, ada set ladies Nah, nih, saya nih. Kalau di sini tuh boleh dicoba dulu kan? Boleh dong. Tas dulu ya. Iya. Ini soalnya ada Ica baru pertama kali mukul. Dia lagi pengen menerka-nerka, kira-kira gue bakal suka gue lah. Oke, siap. Kalau dari awal langsung pakai stick cowok kan gak bakal pukul. Iya, Kita langsung betul. cobain pakai stick cewek dulu ya. Siap, langsung. Yang ini ya? Iya, betul. Warnanya. Gue ambil 2 batang ya. Boleh. Sama 8 ya. Siapkan. Thank you. Yuk, thank you. Yuk, Cak. Thank you, bro. Yuk. Thank you. Terima kasih. Ini P itu sebetulnya kalau dipakein angka, Yap. P itu setara dengan 10. Oke. Tapi karena ini beda brand, kalau di Honma itu pitchingnya itu dia tetap pakai hitungan angka. Nah sekarang kamu pegang grip yang baik seperti tadi, Oke. terus kamu rasa-rasain deh, beda banget nggak sama yang tadi? Secara berat, secara panjang, Jauh lebih ringan. jauh lebih ringan kan? Yes. Terus ininya juga lebih ramping. Kecil, Iya, betul. lebih ramping. Jadi gripnya lebih ramping karena memang tangan laki-laki sama perempuan kan biasanya lebih gede tangan laki-laki kan. Di dalamnya tuh lebih banyak tip secara grip, jadi lebih luas. Dia pasti lebih nyaman pakai stick Betul. yang sesuai sama speknya. Kamu sebelumnya udah pernah nyoba mukul kan? Pernah. Aku minta kamu mukul sesuai insting kamu aja. Ini kalau ada bola, cara mukulnya gimana sih? Dengan grip Posisi yang yang baru, tadi ya. dengan posisi yang baru. Oke, terus nggak apa-apa. 3 kali pukulan kosong, tapi kenain karet. Kamu lakuin gerakan backswing Ya. sampai di atas stop ya. Backswing ke belakang. Start, sampai di sini. Yang pertama adalah tangan kanan. Ini, kamu nekuknya kan mesti begini. Iya. Dia nekuknya gini. Yes. Oke. Yang kedua, Ya. tangan kiri kamu akan lebih lurus. Nah, Oke. oke, sekarang lakuin lagi dari awal. Good. Good. Lihat ke bawah aja. Itu bagus banget. Pukul. Ya, nggak apa-apa. Bagus. Terus. Natural aja. Jadi kaki itu biasanya waktu ke belakang dia masih stepping ke bawah gini, tapi ketika ke depan dia baru akan. Karena kan kamu muter semua nih. Iya. Nah, dia jadi otomatis akan ngangkat sendiri. Tangan kiri lurusin ke belakang, putar abis ke belakang, sehingga berat badan pindah ke kanan. Good. Yes, very good. Lagi. Biji dari tangan kanan. Good. Good posture. Good. That's it. Good shot. Pertanyaan, dari yang waktu itu 3 kali mukul bola, sama yang ini enakan mana? Ini Yang waktu itu kayak gimana kecenderungannya? susah kena bola,
pegel, terutama waktu narik kayak gini nih ya. Kayaknya ini Nyangkut aja gitu ya rasanya ya? Ini gaya, ini really helps kalau ininya di rotate ke sini gitu. Yang tadi Ica bilang itu salah satu bukti kalau 3 fundamental tadi itu bener-bener ngaruh banget kan. Betul. Kalau kita tidak melakukan itu, yang mana waktu itu mungkin Ica nggak ada guidance, jadi dia nggak tahu mesti ngapain kan. Jadi dia ngerasa gerakan itu kayak bikin badan dia sakit. Tuh makanya penting untuk kalian ambil pro, latihan sama pro. Betul. Karena kalau latihan nggak sama pro, bilangnya yang nyamannya aja, yang nyamannya aja. Padahal yang nyamannya itu salah. Bener. Iya. Masalahnya gini, kalau misalnya kita latihan sama-sama, misalkan kayak Ica dengan temen-temennya yang lain yang sama-sama belum bisa juga kan. Pada akhirnya satu sama lain saling nerka. Ini harusnya gimana sih? Nah kalau ada guidance dari pro kan, ada fundamental yang benar, ada basic yang benar, sehingga kalau kita mau latihan, emang serius pengen latihan di sini, bisanya makin cepet. Kaki selebar bahu, Ca. Tangan kiri lebih tinggi dari tangan kanan. Ya. Pede aja ya. Ya. Good. Wuh. Aku mau tanya dong, kalau main golf itu harusnya ada rasa pegel nggak setelah? Kalau kamu baru mulai, biasanya akan kerasa pegel banget tuh di bagian punggung ya, Lip ya? Ya. Biasanya lower back sih. Jadi dari punggung ke bawah sampai ke pantat situ. Karena kan kamu banyak berporos di situ kan, berporos di bagian bawah sini, muter untuk menjaga kuda-kuda kamu sampai dia ke depan lagi. Pegelnya lebih karena itu adalah gerakan yang jarang kita lakukan. Betul. Kalau kamu tadi bilang kamu mau bulu tangkis, Enggak. kayaknya nggak terlalu follow through ya, karena bulu tangkis kan lebih ke main wrist ya. Betul. Pegangan Tapi tangan. kalau arms gini pegel nggak? Sebetulnya nggak akan sepegel itu sih, Cak. Jadi kalau dibilang pegel yang sampai kayak nge-gym tuh kan pegel banget tuh. Ini nggak akan kayak gitu. Ya, aku kalau latihan nih nggak ada guide misalnya, terus aku ngerasa setelah itu aku ada sakit Pain di gitu ya? Iya, itu berarti Bisa aku jadi ada yang lakukan. salah. Nah, biasanya sakit yang paling umum terjadi sama beginner adalah lecet di sini. Ini kalau kamu lihat, ini kapalan semua kan? Itu karena emang karena keseringan mukul, jadi akhirnya berujung pada kapalan. Tapi Makanya aku itu- saranin kamu pakai sarung tangan. Nah, buat cewek itu biasanya yang kanan kiri. Jadi kalau cowok kan biasa pakai yang kiri doang. Karena kan yang nempel langsung ke grip itu cuma yang kiri doang kan, yang kanan cuma buat tumpuan kan. Betul. Nah kalau cewek itu biasanya untuk meminimalisir, cewek kan tangannya harus halus ya. Jadi dia biasanya sarung tangannya itu 2. Oh, terus aku mau tanya lagi. Ini mungkin nggak nyambung sama pegel-pegel. Tapi sebenarnya waktu kita mukul bola itu ya, Ya. tenaganya tuh dari mana sih? Putaran badan kalau aku bilang. Dari- Jadi bukan gitu. tangan. Orang kan karena memang sticknya dipegang oleh tangan, kecenderungannya kita akan menggebuk dengan tangan. Jadi kalau di Amerika, istilahnya itu kita mesti create speed. Cepet. Di Indonesia kan jadi kenceng. Nah kenceng itu bisa jadi orang mikirnya jadi mesti kenceng kan. Padahal Ya, bukan kenceng, betul. mesti cepet. Gimana caranya cepet? Semakin kita muternya rotasinya makin bagus, kedepannya dia akan bisa muter lebih cepet lagi. Set. Jadi bukan kenceng gitu, tapi Ya, rasanya ya, tuh ya, lebih ya. ke muter cepet. Jadi Kayak bukan mana? masalah tangannya aku kencengin, aku Jangan. kasih tenaga. Makanya dari tadi aku bilang tangan kiri lurusin tapi bukan tense. Sama kayak aku nonjok nih. Ini kalau kamu nonjok, kamu kencengin gini, dia malah kaku kan. Tapi semakin dia enteng kan dia bisa semakin cepet. Kurang lebih kayak gitu. Kamu justru mesti dapat ringannya itu untuk bisa dapetin pecutan yang cepet tadi. Oke guys, itu jadi pengalaman pertama Ica mukul. Gimana Cak pendapatnya? Seru-seru. Aku kayaknya mau lebih rajin main golf lagi ke depannya. Mantap. Berarti kita berhasil ngeracunin orang. Nah itu dia, karena golf itu adalah racun. Oke? Nanti biar Ica makin kecanduan, oke, nanti kita kenalin sama teman-teman pelatih aja supaya dia makin rajin. Menurut gue ya, pribadi ya, pelatih itu tuh penting banget sih. Sepengalaman gue, dan juga ada pengalaman temen gue juga, itu mukul apa adanya, justru turns out dia malah cedera. Ya bener banget sih, untuk mengurangi resiko cedera, golf itu kan it's all about muscle memory. Jadi ingatan otot kita kan. Yep. Jadi sekarang kamu latihan nih sama aku sama Philip, kamu bisa ngelakuin itu. Ketika salah kan ada yang benerin. Tapi kalau besok kamu latihan sendiri kan kamu nggak tahu gerakan yang kamu lakukan benar atau salah. Betul. Makanya kita butuh ada pelatih untuk bisa tetap ngejagain kamu right on the track. Dan meminimalisir cedera. Cedera. Karena kalau udah cedera guys, itu susah Lebih banget. mahal fisioterapi daripada latihan sama Fajar. Itu dia. Bener. Jadi langsung aja nanti mungkin Kakak Alit bisa kasih list-list pelatih yang recommended ya. Yang paling gampang tiap Kamis sore biasanya kita bikin latihan bareng di
Damai Indah Golf BSD. Oke. Driving range-nya. Siapa aja boleh datang. Koko Philip juga boleh datang. Seru banget. Jadi thank you bro waktunya. Sama-sama. Ica, thank you banget ya Ica Thank ya. you, aku yang Thank you so thank you, much. Nanti thank kita you. ketemu di latihan-latihan berikutnya ya. Oke guys, itu tadi golf vlog kita untuk teman-teman yang ingin mencoba olahraga golf. Kalau ada teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang golf equipment, bisa langsung cek Instagram Garasi Golf. Dan kalau ada teman-teman yang ingin ikut latihan bareng bersama main golf yuk, bisa juga cek di Instagram mereka. Jadi sekian dulu golf vlog kita kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Stay healthy, stay golfing, and God bless you all.